Emang saya datang ke sini ada niat nggak jelek-jelekin aku? Enggak. Ada yang protes mah netizen. Ya betul. Mata air clear ya? Mata air clear. Pegunungan Pak. Pegunungan, Pak. Mata air clear. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari dalam. di bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Nah, ini bisa di sini. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Tanah dalam. Tuh, di make sure lagi ini bukan air dari mata air kan? Iya. Perkataan dari si ibunya itu kan ya yang mewakili, katanya dari sumur di bor, malah Deddy Mulyadi yang disalahin lagi, baik ampun. Waktu awal Aqua dibangun di sini berasal dari mata air pegunungan. Betul, Airnya Pak. juga ada. Betul. Mana? Betul, Pak. Yo, Mang Santuy people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu tetap bolos, si Pakun lagi standby, dua topi mangkok, in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. Santuy people, ada update nih dari Kang Deddy Mulyadi terkait polemik Aqua yang netizen cukup lumayan banyak yang marah dan ada juga yang menyebut merasa ditipu dan segala macam. Karena katanya pembongkaran atau terbongkarnya Aqua menggunakan sumur bor itu dari VT Kang Deddy gitu. Mungkin KDM nggak enak juga. Perasaan gua gak ada niatan buat ke arah sana deh, datang ke sana kenapa seolah kayak dibenturkan gitu Aqua sama KDM tuh. Sampai-sampai KDM datang lagi ke yang dua kalinya nih ke pabrik Aqua nih meluncur. Cus. Nih di sini yang fullnya belum rilis ya di channel Kang Deddy, mungkin di yang malam ini tayangnya ya. Di sini ada caption Kang Deddy Mulyadi kembali kunjungi pabrik Aqua untuk mengklarifikasi berita yang beredar di masyarakat. Terbukti Aqua memenuhi standar produksi air minum dalam kemasan Indonesia, mematuhi peraturan pajak yang berlaku serta menjadi air minum utama di Istana Negara Republik Indonesia. Terima kasih Pak Gubernur atas kunjungannya. Bravo Jabar untuk NKRI gitu. Kita lihat dulu videonya, ceki-ceki. Play. Alhamdulillah. Hei, mantap Aqua, Bapak aing. Dari Aqua Ya. dipajakin oleh keluarga. Memang pajak itu dibayarkan berdasarkan jasa yang diberikan. BJT jasanya apa? Ayat pidinya. Apa? Kayak pajak aneh harus benerin. Itu kan efisien dong. Ya. Terus ingin dibenangin. Kalau saya sih tujuannya aku bikin satu bebannya tidak terlalu buat yang biar jalannya aman. Dan kalau jumlah truknya menjadi banyak, itu kan kerjanya lebih banyak lagi. Gitu loh. Yang ketiga, persoalan waktu awal. Bapak ya, Bapak aing. Mantap. Dalam bawah tanah. Salah sendiri kenapa saya dibawa ke tempat bawah tanah, kenapa nggak dibawa ke mata air? Betul. Ya, boleh. Kan nggak salah saya. Emang saya datang ke sini ada niat nggak jelek-jelekin aku? Enggak. Ada yang protes mah netizen. Ya betul. Mata air clear ya? Mata air clear. Pegunungan Pak. Pegunungan, Pak. Mata air clear. Tapi kan kita harus jujur. Waktu awal Aqua dibangun di sini berasal dari mata air pegunungan. Airnya juga ada. Betul. Mana? Betul, Pak. Ketemu lagi, Pak. Saya mau ketemu sama yang single. Tadi ada Waldi, saya tanya nomornya. Siap. Udah Pak. Alhamdulillah. Gila Kang Deddy sampai harus datang 2 kali loh untuk ngeberesin polemik ini gitu. Karena di warga masyarakat nih benturan nih pro kontra nih gitu. Ada yang pro ke Aqua ngejelasin gitu bahwa ya dibor tapi detailnya tuh kayak gini. Nanti kita play juga. Ada yang langsung kontra, selama ini ditipu kita segala macam. Intinya mah benturan nih. Makanya Kang Deddy datang lagi untuk kedua kalinya ngeberesin nih biar clear kayak gimana sih. Sebenarnya tujuan awal datang teh buat ini kan, mengatur volume yang dibawa kendaraan Aqua gitu kan, biar dikurangin, biar jalannya awet, terus juga mengatur gimana pemanfaatan pajaknya untuk warga sekitar dan segala macamnya gitu. Nah memang kalau dari Mamang, mamisnya yang ini nih, si teteh yang ini
Nih si teteh yang ini dia kan yang apa namanya yang jadi jubir pihak Aqua saat KDM ke situ ya. Ya kalau dari aku mah KDM nggak tahu situasi kondisinya ya terserah tuan rumah aja mau nganterin mau ngelihat yang mana gitu. Iya. Terus kalau ada pertanyaan ditanyain ya jawaban dari tuan rumah ya itu yang menurut Kang Deddy oh berarti kondisinya kayak gini gitu ya kayak gitu. Karena banyak juga netizen yang ngegoreng bahwa rasain lu Jabar bakal banyak pengangguran nih, Aquanya bakal ditutup dan segala macem. No salahin aja KDM gitu. Jadi di twist dibelokin buat nyerang KDM lagi gitu. Makanya langsung datang kedua kalinya buat ini beres ini gimana sih? Yang bener yang mana sih? Kalau kita tarik mundur nih, missnya di sini nih meluncur nih. Cus. Nih nyaw di channel Kang Deddy nih yang diposting 2 hari yang lalu gila 1,5 juta yang nonton ceki. Play. Jadi sumber air pengambilannya di mana? Ini tadi yang sumber yang di satu sama Ini yang bangunan sana Pak. Di mana ini? Sumber utamanya di sana Pak jauh. Enggak, ini bangunan apa itu? sumber ada dua. Sumur. Ini sumur apa? Sumur ini produksi buat Produksi. Ngambil airnya air dari sungai. airnya dari bawah tanah Pak. Oh, airnya dari bawah tanah. Kan sipa Bukan itu. air permukaan. Bukan sipa Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dalam. di bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Nah ini bisa di sini air bawah tanah ngambil sumbernya dari harusnya ngejawab dari mata air pegunungan Pak gitu. Misalnya di sini ya kalau aku sih ngeliat ya KDM bukan orang aku, gue nggak ngerti prosedurnya makanya gue nanya air bawah tanah diambil dari mana gitu. Di bor, udah di sini miskomnya tuh. Karena kita semua juga tahu kan di iklannya kan bilangnya dari air pegunungan, mata air pegunungan gitu kan. Makanya Kang Deddy juga mikirnya ke sana. Makanya pas ditanya, "Loh, kok air bor? Bukan air pegunungan kan gitu kan di sini nanya. Si teteh Bukan air permukaan. Bukan sipa Pak. Oke, air bawah tanahnya tuh. Masuk air dari bawah tanah apa kan pipa. Oh oke, ngerti. Nah, sumbernya dari mana gitu. Iya. Dari air bor. Hah? Langsung gitu. ngambil sumbernya dari Dalam. di bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Kan air tanah. Tuh, kan air tanah ngomongnya. Iya. Iya, sebenarnya missnya tuh dari pihak yang punten ya. Punten pisan ini menurut Mamang ya dari pihak aku yang menjawab pertanyaan awam dari KDM gitu. Ya KDM kan nggak tahu, gua nggak tahu dalamnya kayak gimana. Makanya nih sekalian pengen tahu itu. Makanya langsung merengut alisnya. Hah, air tanah di bor apa gimana? Nah, itu dia. Air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dalam. di bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Kan air tanah. Ini di bor. Ya. Karena yang nonton kan rata-rata orang awam kan. Kita juga awam sok, santuy people, Mamang, Nyonyo. Air tanah, air bor. Pasti kita langsung air kamar mandi, sumur bor gitu. Iya, sumur. Kan? Kita mikirnya sumur. Sebelum dilanjut ini, jadi ada kreator TikTok juga nih meluncur. Cus. Nih, siapa ini? Bang Wang _update nih. Di sini sih sepertinya memang ahlinya gitu coba menjelaskan apa itu aquifer nih. Memang awam, satu people kita awam ya sama-sama nggak tahu. Kita lihat dulu penjelasannya ceki-ceki. Play. Lebih kayak gini gambaran sumber air dari Aqua. Ibarat ini gunungnya, ini pabrik Aqua. Jadi di dalam gunung itu nyimpen aquifer guys. Nah ini adalah mata air mengalir yang biasa kita lihat. Ini berasal dari aquifer yang meluap ke permukaan. Dari mata air nih yang bakal mengalir ke sungai sampai ke danau. Kalau di sini ada tebing ya bisa jadi air terjun. Nah aquifer itu ada 2 jenis guys. Ada unconfined aquifer dan confined aquifer. Bedanya apa? Kalau unconfined aquifer ini adalah air yang dangkal. Nah di atasnya itu dilapisin dengan tanah yang belum kedap air. Ini yang biasa kita pakai buat sumur bor rumahan. Tapi kalau confined aquifer itu memang murni dari pegunungan guys. Dan di atasnya itu dilindungin tanah atau bebatuan yang kedap air. Jadi nggak terkontaminasi sama aktivitas manusia. Nah air inilah yang dipakai sama Aqua. Ya sebenarnya nggak ada bedanya sama air yang keluar ini guys. Justru kalau air dari permukaan ini lebih gampang tercemar. Kalau kayak gitu harusnya iklannya jangan air terjun dong. Itu cuman gambaran aja supaya kita nangkapnya gampang. Toh air yang mereka pakai juga sama aja dengan air sungai atau air terjun dari pegunungan. Tapi balik lagi dari persepsi masing-masing ya. Gue cuma jelasin dari segi geologi aja. Gimana? Dari segi geologinya tuh, aku baru jadi salah. Emang ikannya air terjun ya? Aku nggak nges sih. Sejujurnya bukan pengguna gitu kan.
Jadi nggak terlalu ngena. Cuma di sini masnya ngejelasin gitu kan. Nih bor maksudnya tuh kayak gini, yang disasarnya jalur mata air pegunungan. Mungkin bahasa awamnya di bor. Sumbernya dari mana mata air pegunungan? Di bor. Iya, yang kita cegat itu jadi dicegat di jalan gitu sebelum ke atas yang ada potensi kontaminasi, mungkin begitu kali ya. Cuman ya aku nggak bisa nyalain Kang Deddy juga karena kan point of view-nya orang awam ya. Ya pihak yang menjelaskannya harusnya gimana sih pakai bahasa bayi gitu untuk orang awam gitu. Yang mungkin yang dalam-dalam nangkep kenapa dibor air dari dalam. Ya sumbernya dari mana? Dari dalam. Hah? Langsung bingung kan kita. Iya, terus juga kan kemarin kalau kita perhatiin Kang Deddy itu lebih mempermasalahkan nanti takutnya ada pergeseran tanah ya apa gitu kan. Karena kan yang ditangkapnya yang di sini nih di bornya tuh ya otomatis takutnya ini ngegeser gitu. Gak ada batas yang ininya lagi kan kalau yang di sini mah gitu. Aing mah balik lagi. Nih si Teteh sama si Bapak yang menjelaskannya kurang ramah di telinga awam gitu. Jadinya dirujak abis di sosmed aku dirujak. Aduh tolonglah nih. Oh airnya dari bawah tanah. Kan Sipa bukan air permukaan. Bukan kan Sipa, Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari dalam. Di bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Kan air tanah. Ini di bor. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Ya hari kan dari Sipa kita termasuk dari pengawasnya. Enggak. Ini saya hitungan ini saya. Ini kan airnya di bor. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan tuh air sungai. Ya. Atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Tanah dalam. Tuh, di make sure lagi ini bukan air dari mata air kan gitu. Padahal kalau dijawab iya ya dari mata air, dicegat di jalan gitu sebelum sampai atas gitu kan. Tadi kan penjelasan Masnya kalau di atas ada potensi kontaminasi gitu. Sebenarnya di situ clear karena di sana salah persepsi yang aku tangkap. Orang aku aja ngejelasin yang lapisan air ini, Kang Deddy nangkapnya lapisan air ini gitu. Karena beberapa kali ditekenin air tanah. Hah? Iya. Bukan dari mata air. Bukan dari tanah dalam. Hah? Apa gimana? Jadi tolonglah pakai bahasanya bahasa ini aja, bahasa awam gitu. Air permukaan tuh air sungai. Ya. Atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Berarti kategorinya sumur pompa dalam. Ya kan? Berarti izinnya provinsi dong. Kalau air bawah tanah berapa kedalamannya? 132 dalam. Kalau yang sumber 4 ya? 102 yang sumber 4. Ini 102. Terus satu lagi? Sumur 2 itu 60. Oh, dikira air permukaan. Kalau yang sumur 2 Pak itu self flowing ya. Jadi dia keluar sendiri. Jadi kita hanya mau kasih cover pipa untuk dia bisa keluar. Artinya di dalam pikiran saya bahwa ini dikira oleh saya airnya adalah air mata air, kemudian dimanfaatkan. Kan namanya air pegunungan kan. Oh, yang satu air mata air bukan? Bukan. Sama. Yang 60 juga air bawah tanah. Iya, betul. Berarti di bor. Cuman itu self flowing 100% ya. Self flowing. Kalau ini kita bantu dia self flowing juga, cuman karena kecil kita bantu dengan pompa. Ditarik. Nah, ngefek nggak sih pada lingkungan? Sejauh ini masalah air ya Pak? Bukan. Dengan geser tanah. Sejauh ini sih tidak ada ini ya Pak, tidak ada komplain atau kelihatan. Atau nunggu longsor. Nah itu karena penjelasannya Miss ke arah sini yang akhir ditanya ya kalau ini ya kopong nanti ini bagaimana tanah di sininya gitu kan. Kalau yang di sini kan sumbernya terus ada apa namanya batuan yang kedap air juga di sini yang membuat nahan gitu. Di sini ada air gitu. Sebenarnya dari mispersepsi atau mispenjelasan dari pihaknya ya, pihak akuannya yang akhirnya ya netizen juga kan hitungannya orang awam gitu kan ya menangkap penjelasan yang tersaji saat itu gitu. Wah, banjir rujakannya nih kita meluncur. Cus. Nih, ceki-ceki dari Ayo Bandung.com. Play. Aqua, saya sebagai konsumen tolong ini hapus di 100% murni dari air pegunungan. Tolong klarifikasi, Ternyata ternyata airnya air dari sumur bor yang dibor
berapa ratus kilometer. Iya. Tolong klarifikasi. Iya. Ini dibuang aja nih ya, dibuang 100% murni dari air mineral gunung. Iya. Wah, udah tah. Kecewa sebagai konsumen. Siap, nanti disampaikan. Baik. Tuh, banyak dugaan netizen, ada yang memang sudah gedek sebelumnya karena satu dan lain hal gitu ya, you know lah gitu. Ada juga yang nyari momen, nah ini nih KDM nih bikin masalah nih, nyerang-nyerang atau segala macam serang KDM-nya gitu. Kayak ini contoh komen-komennya nih dari Kicau. KDM nih lama-lama suka menggiring opini masyarakat ya, cari muka tuh katanya. Terus ini sudah banyak juga yang mencoba menjelaskan ya, semua air mineral juga menggunakan sumber bor dalam di area pegunungan yang sesuai gambar tadi yang dijelaskannya ya. Tapi ya nggak mau tahu aja gitu. Tuh langsung diledek, cair. Iya. Jadi tuh pengen ngebenturin Kang Deddy gitu. Biar apa ya, aku tangkap sih polanya biar pabrik yang di Jabarnya ditutup, naik pengangguran di Jabar gitu. Makanya di sini aku tangkap Kang Deddy sampai datang kedua kalinya ini buat ngelurusin gitu yang tadi. Tolonglah. Next yuk. Nih dokumentasinya sampai 2 kali datang buat bantu ngelurusin gitu. Karena di komennya digoreng, dimanfaatkan sama pembenci KDM dugaannya gitu, ngepush terus, ngegoreng terus biar pabriknya tutup, pengangguran di Jabar naik, KDM salah. Aduh, tolonglah, ini dokumentasinya tuh datang lagi kedua kalinya. Jadi buat yang ngegoreng, yang ujung-ujungnya nyerang Kang Deddy, tolonglah riweuh aing mah. Nextnya yuk. Nih opini lagi dari Gustaf Paat 2. Kalau dari aku sih netizen yang awam ngelihatnya ya kaget terus rada kecewa, nggak masalah gitu, karena kan ya memang bisa kita lihat tadi penjelasannya tidak ramah di telinga awam gitu, cukup membingungkan gitu kan dari pihak Aquanya gitu. Cuman yang ngegoreng-goreng ini ini ada opini juga dari Gustaf nih ngejelasin KDM tuh di awalnya tuh nggak ada urusan ngelihat sumur-sumur segala macem, jadi jangan dibelokin. KDM sengaja ke sono buat menggiring opini, ngejelekin Aqua, tutup pabriknya, pengangguran nambah di Jabar. Enggak kayak gitu, kejauhan. Jeki. Play. Guys, KDM, tau gak KDM siapa? Krisdayanti. Muah. Ya aduh. Kang Deddy Mulyadi, sidak ke perusahaan Aqua. Lihat nih. Om, kemana Om? Nyambutnya Om? Nyambut kemana? Oke, buat lo yang belum nonton, gue udah dong. Pokoknya intinya gue dikasih deh buat lo. Intinya gini, Kang Deddy datang ke perusahaan itu untuk tadinya urusan jalan. Yang gue dapat tuh dari provinsi, baru ngebagusin jalan gitu. Nah, Kang Deddy bilang, nih jalan jangan cuma lu doang yang nikmatin, terus habis itu lu rusakin. Ini jalan tuh harusnya untuk kendaraan kecil. Nah, sedangkan kalau nggak salah si perusahaan air minum ini, dia ngangkut air minum pakai kendaraan sumbu pendek, suka marah-marah dia. Sumbu panjang atau kendaraan gede. Yang padahal jalannya itu nggak boleh dilewati kendaraan gede, nggak sesuai spesifikasinya dengan jalanan yang dibagusin itu. Bahkan kalau nggak salah beberapa saat yang lalu sempat ada yang remnya blong dan sampai menimbulkan korban. Nah, lagi sidang itu ngobrol. Terus habis itu ditanya masalah sumber mata airnya. KDM kaget, ayam. KDM kan orang Sunda ntar. Bahasa Sunda. Ayam. Gak usah dicari. Hayam. Di sini, kalau salah jangan salahin gue ya. Nih, bahasa Sundanya ayam, hayam. Kita semua dari iklannya Aqua dikasih tahu bahwa air Aqua itu dari air mata di pegunungan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alam. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Tapi ternyata yang di Subang ini, jadi ada 2 sumur. Nah, sumur yang pertama itu dibor, ya kan, untuk ngeluarin airnya dari air dalam tanah. Tapi kalau yang dari sumur kedua, itu dia keluar sendiri, jadi hanya dikasih pipa untuk pelindung supaya jalan dia keluarnya aja. Oke, Eko. Kalau gua ngeliatnya gini, concernnya ada Kak Deddy. Siapanya Kaseto? Concernnya Kang Deddy Mulyadi sama masyarakat luas itu sebenarnya cuma 2. Kalau ngambil air yang dari dalam, apakah ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, yaitu pergeseran tanah, bisa bikin longsor dan tralala trilili lain-lainnya. Nah, kalau yang kedua adalah nanya apakah ini termasuk salah satu bentuk penipuan ke konsumen. Nah, kalau lihat iklannya, dia bilang ini dari mata air pegunungan. Dia nggak bilang ini dari dibor 102 meter. Bukan dari mata air atau air permukaan, tapi dari air dalam atau kategorinya sumur pompa dalam. Ternyata air yang kita minum itu ada beberapa yang bukan dari
mata air, tapi dari mata bor. Ya kalau gue nggak apa-apa sih, yang penting bukan mata kaki orang aja. Jijik banget. Banyak orang mempertanyakan apakah kualitasnya jadi jelek, apakah ini jadi tidak bisa diminum, apakah gini, apakah gitu. Banyak nanya lu. Gue juga tadi mempertanyakan itu. Nah, itulah untungnya kalian nonton video gue, Gustaf. Dari hasil riset gue yang mencontek konten kreator lain. Jadi kalau hasil riset ini salah, salahin konten kreator lain. Ntar gue kasih tau gue ngambil datanya dari mana. Bedanya air mata pegunungan dan air sumur bor itu apa? Gini, mata air pegunungan adalah air yang keluar dari lapisan batuan di pegunungan, biasanya hasil dari penyaringan air hujan yang meresap terus keluar lagi di permukaan. Nah, kalau air sumur bor itu diambilnya dari lapisan air dalam tanah, biasanya di kedalaman 100 sampai 300 meter di bawah permukaan. Salnya juga sama dari air hujan yang udah meresap selama tahunan di dalam tanah. Tapi kalau gue lihat ini sama-sama bersih, sama-sama diminum, cuman ya prosesnya aja yang beda. Tapi ya itu, KDM mempersoalkan apakah ini nanti ada efek ke lingkungannya, dan orang-orang mempersoalkan masalah ini overklaim di iklannya. Nah, untuk Pak KDM, saya juga saran Pak, abis ini pabrik Aqua, tolong juga sidak pabrik Bear Brand Pak. Itu juga gak jelas Pak. Di bungkusnya dia bilang Bear Brand. Orang mikir susu beruang nih. Iklannya itu susu naga Pak. Naga Pak. Tapi orang bilang susu sapi. Tolong Bapak sidak biar tidak menyebabkan keramaian, keributan dan orang berantem di mana-mana. Jadi Bear Brand itu susu beruang, susu sapi apa susu naga Pak? Sama satu lagi juga teh pucuk Pak. Bukan masalah tehnya dari mana, kita tahu tehnya dari mana. Tapi di iklan teh pucuk, itu cacingnya naik ke atas sambil ngomong, pucuk, pucuk, pucuk. Tolong Bapak sidak cacing-cacingnya Pak. Apakah benar cacing pas lagi naik ke atas ngomong pucuk, pucuk, pucuk? Iya sih. Kalau Nah di sini tersiratnya keresahannya tuh semata-mata ketidakcocokan dengan iklan katanya mah gitu. Iya, bukan ke dampak wah ini kualitasnya segala macam, bukan. Semata-mata kalau aku tangkap dari Gustaf ini ya, makanya tadi di compare. Ya udah sidak juga tuh Bear Brand soal karena ada iklannya begini gitu. Sidak juga tuh apa teh pucuk karena iklannya begini. Sekalian sidak juga tuh Marjan tuh kan. Karena iklannya superhero terus kan. Tolonglah. Tapi balik lagi aku mah ya udah biarin netizen mau kecewa mau ngungkapin kekecewaannya nggak apa-apa. Cuman aku gemesnya tuh sama yang netizen yang tukang ngegoreng yang akhirnya yang kayak tadi nyebut KDM lah yang ngegiring, KDM lah sengaja gitu. Biar pabriknya tutup, biar pengangguran di Jabar naik gitu. Pusing yang malah nyerang Bapak Aing tuh, heran Aing lah. Padahal jelas-jelas kalau nonton video fullnya gitu kan, dari awal permasalahannya tuh Kang Deddy datang ke sana juga gara-gara apa gitu kan, gara-gara jalan sama mobil yang overload gitu atau kegedean lah. Iya. Di beberapa hari yang lalu tuh ada yang blong, berada korban dan segala macam. Tolonglah, Iroh Aing mah. Nextnya lagi yuk. Cus. Ninyo, Simpo juga sama kayak kita, gemesnya ke pihak-pihak yang nyempil-nyempil buat ngegoreng, akhirnya nyalain ke KDM gitu. Ceki. Play. Yang lagi rame ini kan terkait masalah sidak Pak Deddy Mulyadi gitu ya ke perusahaan Aqua gitu kan, yang katanya ternyata kan sumur bor ya, kalau mau diperpanjang lagi mah maksudnya dari borannya itu tuh mungkin dari dasar tanah lapisan keberapa gitulah ya. Empok mah kagak ngerti lah kalau masalah itu mah ya. Cuman di sini Empok tuh masih mau membahasnya terkait masalah pernetizenan, khususnya netizen yang kagak suka sama Bapak Aing. Digoreng lagi pemberitaan ini tuh, digoreng lagi, udah kayak ngegoreng biji jagung lu pada ya, sampai narisnes gitu kan, pada berisik. Ujung-ujungnya mah katanya ini mah bakalan nambah lagi pengangguran, ntar ditutup ini Aqua dengan alasan katanya kekayaan alam dan lain-lain, jangan dibor, jangan ini, jangan itu. Dan kemarin lu pada kemana? Yang lu pada juga teriak-teriak boikot produk-produk dari tahulah ya gitu kan, salah satunya ada perusahaan Denon alias Danon alias si Aqua gitu kan, yang lagi terjadi perang di Palestina. Dan sekarang mentang-mentang Pak Deddy Mulyadi yang menyidak ke perusahaan tersebut gara-gara ada perkataan dari si ibunya itu kan ya, yang mewakili katanya dari sumur di bor, malah Deddy Mulyadi yang disalahin lagi. Baik ampun Gusti, ujung-ujungnya mah kata pengangguran pasti bakalan banyak kalau ini ditutup lagi. Aing mah liar ku sabar-sabar ting ya Pak Deddy. Apa yang keluar dari mulut Pak Deddy mah selalu aja digoreng-goreng, dijelek-jelekin, disalah-salahin. Kagak sadar dulu juga mereka pada teriak boikot, kagak mikirin juga waktu teriak boikot para pekerja-pekerja di dalamnya. Udah bye.
Itu sama point of view Simpo sama kita mirip, fokusnya ke ini kenapa yang pada ngegoreng terus nyalain Kang Dedi gitu kan. Cuman yang ngegoreng-goreng ini tuh sebenarnya targetnya memang pengen nutup gitu. Kalau dari yang penjelasan Simpo gitu kan, ditarik kepada waktu itu sempat ada gerakan boykot semua ditahan karena ini pekerjanya gimana, orang-orang Indonesia juga kan gitu yang bakal apa namanya pengangguran dan segala macam. Cuman mereka ngeliat momen ini jadi wah kesempatan buat nyerang biar ditutup, cuman mau ngambing hitamin Kang Dedi gitu. Riweuh aing mah. Terserah kok netizen mau kecewa gimana, terserah mau ngungkapin ekspresi kecewanya terserah gitu. Cuman tong nyalain bapak aing atuh tolonglah nonton fullnya. Siapa yang ngasih tahu, siapa yang ngasih penjelasan sampai di make share 2 kali, bukan mata air gitu. Ini bukan dari mata air, 2 kali di make share gitu. Yang ngasih jawabannya tuh yang ditanya mah netizen. Next yuk. Ninyo, walaupun kita bukan pengguna Akube ya atau Aqua ya, tapi gara-gara viral ini kita terdampak juga. Terdampak kenapa nih? Ada penjelasan dari Kang Warung ya, Yudi and Indri, semenjak viral konten KDM sidak pabrik Aqua, sekarang di warung saya yang laku le mineral sama kristalin. Ceki-ceki. Play. Ibu Bapak TTAA, kali ini saya akan bercerita sedikit ya dari 2 hari kemarin penjualan Aqua bener-bener nurun drastis gara-gara viral video Kang Dedi anu sidak ke pabrik Aquanya ya. Jadi si cai Aqua itu cai pegunungan, seorang teh cai bor. Semenjak eta seueur konsumen abdi hayong ieu tah. Jadi nu viral teh ayeuna nu laku teh di warung abdi teh le mineral sareng kristalin. Ieu karunya Ibu Bapak gara-gara konten pada di viral nu kamari sidak ka pabrik Aqua teh paribasa barudak teh anu ka warung gitu. Bunga eta mah cai sumur cenah. Bunga Aqua curang teh duh. Padahal mah meureun sami wae nya abdi nu awam ya nu kirang terang gitu kan nu. Iya, cuman nya abdi tos 2 dinten kita penjualan ieu sakedik. Bahkan pernah rita can kajual-jual acan biasana best seller nya minuman kos ieu teh. Ayeuna mah ngalih ke kristalin sareng lain mineral. Meureun kedah janten perhatosan kasadayana meureun gara-gara nya naon ge kedah diperbaiki lah, mungkin ada hikmahnya ya ke depannya. Kalau saya sih selaku pedagang gak ikut dampak ruginya, soalnya kan ini sama aja gitu, bahkan lebih murah kalau modalnya ya. Terus intinya harus terus diperbaiki lah kalau ada kesalahan, apa yang kurang dari masyarakat harus berbenah diri lah, anggap jadi evaluasi diri ini buat Aqua ya. Cuman itu doang sih. Tuh penjelasan dari pedagang nih ya, Kang Yudi and Indri nih ya, yang akhirnya akibat rame isu ini di sosmed, konsumen lari ke le mineral dan kristalin. Ternyata di sekitaran sini juga kayaknya kayak gitu ya. Ternyata di sekitaran sini juga sepertinya kayak gitu ya. Tadi kita nyari ke 3 warung langganan, 11 galon le mineralnya kosong. Tolonglah, Mamang teh kan biasa nyetok 2, 3. Ini mau refill stokan tidak ada. Tidak ada, kumaha atuh le mineralnya, tolonglah. Padahal kan iya ya, kita per-peran, berarti kita konsumennya le mineral ya. Iya. Bukan konsumen Aqua, tapi ikut terdampak gara-gara isu ini. Kenapa terdampak? Jadi orang-orang jadi pada beli ya. Biasa stoknya banyak, Pak habis, cari warung lagi. Pak habis, Pak habis. Terus aing nginum naon, tolong lah liar, sumpah. Tapi harusnya sudah di clear sama Kang Dedi. Tinggal nanti rilis lagi gitu kan yang versi fullnya gitu, untuk penjelasan juga gitu kan. Missnya di mana sih sebenarnya? Ini kan gara-gara ada miss terus ada yang masuk digoreng langsung kan. Seharusnya balik normal lagi gitu, dan memang kebagian si lele ini lagi gitu ya. Udah mau weekend gak nyetoknya suka deg-degan, tolonglah.
Ya udah, gimana kalau menurut Santi People gimana analisanya, penjelasannya, apalagi misalkan ada Santi People yang mengerti soal apa geologi tadi bisa bantu pencerahan juga. Apakah pencerahan tadi video yang kita play itu yang apa akang-akang yang mengerti ilmu geologi sudah benar atau kayak gimana? Sharing-sharing diskusi aja ya. Sekalian absen penasaran Santi People teh pelanggannya yang mana gitu. Kan ada yang Cleo, ada yang kristalin, ada yang pristine, ada yang aqua, ada yang mineral. Absen pengen tahu Mamang. Ya udah sementara segini dulu sambil nunggu full yang di Kang Deddy. Sekarang kita menuju ke setting Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks dari video kemarin ada dua. Yang pertama ada dari Yanti 0487 Oren. Terima kasih dari Taiwan selalu nyimak perkembangan. Mantap hatur nuhun. Perkembangan Jabar tempat kampung halaman. Di mana? Jabarnya di mana tuh Teteh? Yang 4 teh abu-abu digesek terus menerus, tapi yang 14 teh adem ayam baik sih. Iya. Teuing lieur Pokoknya maju terus buat Mamang dan YouTube-nya, amin. Maju terus juga. Lastnya dari Ibu Komandan yang sepertinya di joki ini karena cuma terima kasih doang. Kan lagi di luar negeri katanya. Iya. Terima kasih. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu Balos, Pak Kunda standby buat malak yang oren-oren dan biru-biru. Tapi mangkok cabut dulu dan ciao.